Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ramadina Putri Hayuni dengan NIM 2301050553 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Sebelum memasuki penjelasan lebih lanjut, di sini ada tujuan kesehatan keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, memastikan bahwa prosedur kerja dan praktik yang aman diterapkan untuk menghindari terjadinya kecelakaan, termasuk tumpahan bahan kimia, kebakaran, atau ledakan. Selanjutnya, dapat menggunakan peralatan dan alat pelindung diri atau APD yang sesuai dan menggunakannya dengan benar. Dan yang ketiga, ada mengurangi resiko paparan terhadap bahan kimia berbahaya, mikroorganisme, patogen, atau bahan berbahaya lainnya yang dapat membahayakan kesehatan pekerja. Sumber yang pertama yaitu dari bahan. Bahan-bahan yang berada di laboratorium memiliki berbagai bahaya dan resiko yang berbeda sesuai karakteristik bahan tersebut, yaitu mudah meledak, mudah terbakar, dapat menimbulkan iritasi atau alergi, beracun, dapat menimbulkan kerusakan pada kulit dan jaringan tubuh, dan berbahaya terhadap lingkungan. Di sini ada contoh bahan seperti arsenik, merkuri, pestisida, dan benzena. Selanjutnya yaitu proses. Proses yang dilakukan di laboratorium memiliki beragam bahaya dan resiko berdasarkan cara yang digunakan. Misalnya, dalam proses kerja biasanya terdapat peningkatan suhu yang dapat menimbulkan panas. Selain itu, juga terdapat bahaya mekanis seperti terjepit yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, prosedur kerja di laboratorium itu sendiri merupakan sumber kecelakaan karena bahaya kerja yang dapat ditimbulkan dari prosedur kerja bisa membahayakan orang yang melakukannya dan orang lain yang ada di sekitarnya. Contoh prosedur kerja tersebut antara lain: 1. Mematikan spiritus dengan cara meniupnya. Yang kedua, mengambil tabung reaksi secara langsung saat keadaan panas tanpa menggunakan sarung tangan atau penjepit. Yang ketiga, saat pencucian alat laboratorium tidak hati-hati. Dan yang keempat, saat selesai mencuci alat laboratorium, keran tidak dimatikan dengan benar. Di dalam kesehatan dan keselamatan kerja, simbol sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Berikut beberapa simbol karakteristik bahan kimia. Kemudian yang keempat ada toksik atau beracun. Keracunan yang dapat diakibatkan oleh bahan ini bisa bersifat akut dan kronis, bahkan dapat menyebabkan kematian pada konsentrasi rendah. Contohnya adalah arsen triklorida dan merkuri klorida. Yang kelima ada harmful irritant atau bahaya iritasi. 1. Kode XN. Adanya resiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernapasan, mulut, dan kontak dengan kulit. Yang kedua, kode XI. Adanya resiko jika kontak langsung dengan kulit dan selaput lendir. Selanjutnya yang keenam ada korosif. Korosif, bahan ini bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Contohnya adalah asam mineral seperti HCl dan H2SO. Oke, yang selanjutnya ada alat pelindung diri di laboratorium. Pakaian pelindung. Baju pelindung yang secara umum digunakan di laboratorium berupa jas laboratorium. Jas laboratorium termasuk dalam kategori baju pelindung reusable. Jas laboratorium umumnya berwarna putih atau berwarna terang agar mudah dideteksi apabila terkena tumpahan zat kimia pada saat bekerja di laboratorium. Kemudian ada alat pelindung kepala. Hair cap digunakan untuk melindungi kepala dari potensi bahaya percikan zat kimia atau zat infeksius, serta menghindarkan rambut panjang dari resiko terbakar atau terjepit pada instrumen yang digunakan. Alat pelindung mata.
Alat pelindung mata berfungsi untuk mengurangi resiko terjadinya cedera pada mata yang disebabkan oleh percikan zat berbahaya, percikan api, uap, gas, maupun di sini juga ada alat pelindung muka. Alat pelindung muka atau face shield diperlukan apabila aktivitas yang dilakukan bersinggungan dengan material panas atau percikan api. Face shield dapat memberikan perlindungan pada wajah terhadap paparan berupa percikan api atau percikan bahan yang dipanaskan. Alat pelindung pernapasan. Alat pelindung pernapasan berfungsi untuk memproteksi kesehatan saluran pernapasan dari paparan udara yang terkontaminasi. Kegunaan alat pelindung pernapasan adalah memproteksi kesehatan saluran pernapasan dari pengaruh debu, paparan udara yang terkontaminasi, maupun paparan mikroorganisme patogen. Alat pelindung pernapasan dikenal dengan sebutan respirator. Alat pelindung telinga. Alat pelindung telinga berfungsi untuk mencegah kerusakan pada gendang telinga akibat adanya kebisingan yang melebihi nilai ambang batas. Oke, selanjutnya ada alat pelindung tangan. Alat pelindung tangan umumnya berupa sarung tangan. APD ini digunakan untuk melindungi tangan dari paparan zat yang bersifat iritatif, korosif, maupun zat yang mengandung mikroorganisme patogen serta mengurangi risiko terluka pada tangan. Selain APD, ada juga alat keselamatan di laboratorium. Alat keselamatan selanjutnya yaitu pembasuh mata. Alat ini akan menyembur air apabila tuasnya ditekan. Selain itu, keran memancar air pada emergency airwash dirancang bisa disesuaikan agar tepat dengan posisi mata. Standar air yang digunakan untuk alat ini sama dengan standar air untuk safety shower. Di sini juga ada alat pemadam kebakaran atau APAR. APAR digunakan untuk penanggulangan pertama pada kejadian kebakaran dengan api ringan. Tujuannya untuk memadamkan api agar tidak menjalar lebih luas. Seusai pemadaman, dengan APAR dianjurkan untuk tetap melaporkan ke petugas yang berwenang agar bisa dapat penanganan lebih lanjut. Alat selanjutnya yaitu ada lemari asam. Lemari asam digunakan ketika bekerja menggunakan bahan kimia berbahaya atau pencampuran bahan yang menimbulkan reaksi dengan hasil uap atau gas berbahaya. Lemari asam mutlak digunakan apabila aktivitasnya menggunakan asam pekat. Dapat disimpulkan bahwa resiko bahaya kecelakaan kerja dapat dicegah bila seluruh aktivitas di laboratorium dikerjakan sesuai dengan prosedur, sarana dan prasarana disesuaikan dengan standar, dan kesadaran akan bahaya kecelakaan kerja dari personel laboratorium. Penanganan kejadian kecelakaan kerja harus diberikan secara cepat dan tepat untuk mencegah tingkat keparahan